Di awal cerita, diperlihatkan seorang pria yang baru terbangun dari tidurnya, yang seketika di saat terbangun, ia langsung memeriksa peluru dari senjata apinya. Inilah sang tokoh utama kita. Kita panggil saja Tom. Setelah itu, ia langsung mencuci muka dan membersihkan pistolnya. Setelah menyelesaikan itu semua, pada sore harinya ia pun pergi keluar mengendarai mobilnya untuk menuju ke suatu tempat. Namun, ia singgah di sebuah Alfamart terlebih dahulu untuk membeli 3 botol vodka. Sepertinya ia adalah seorang pemabuk. Sesaat ia pun sampai ke tempat tujuannya. Ternyata ia pergi untuk memenuhi janjinya melakukan transaksi jual beli dengan 2 orang yang bertampang seperti orang Cina, yang sebelumnya telah memesan sebuah machine gun pada Tom. Namun seperti memang menginginkan terjadinya masalah, Tom malah mengingkari janjinya. Ia membawa barang yang tidak sesuai dengan pesanan mereka, yang berimbas pada ia harus dipukuli oleh kedua orang tersebut. Lalu mereka berdua pun membawa kabur mobil yang dibawa oleh Tom yang berisikan senjata dan meninggalkan Tom seorang diri. Dalam keadaan sedang kesakitan, Tom pun menelpon seseorang dan berbicara singkat. "Di mana?" Demikian katanya. Dan ia pun menutup teleponnya. Lalu ia pun pergi hingga sampai ke sebuah rumah. Di luar rumah tersebut, mobilnya yang telah dicuri oleh 2 orang sebelumnya sedang terparkir di sana. Ia langsung membuka bagasi mobilnya. Dari dalam sana, ia mengambil sebuah pistol dan rompi anti peluru seraya langsung mengenakannya. Tiba-tiba, Tom langsung mendobrak masuk ke rumah tersebut. Ia langsung membunuh 1, 2, 3, dan 4 orang yang sedang berada di sana. Salah satu senjata lawannya sempat mengenai rompi anti pelurunya, namun tidak terlalu fatal baginya. Setelah mengalahkan semuanya, ia pun menuju ke sebuah lemari besi dan membukanya. Dan ternyata di dalam lemari tersebut terdapat 2 orang gadis yang sedang ketakutan. Di saat itulah Tom memberitahu siapakah dirinya sebenarnya. Dan ternyata ia adalah seorang polisi. Nah, dari sini kita semua baru tahu kalau si Tom ini adalah seorang polisi, termasuk saya yang juga baru mengetahuinya. Lalu ia pun segera menyelamatkan kedua gadis tersebut. Beberapa saat kemudian, tim penyelamat termasuk bos si Tom yang bernama Jack dan teman seperjuangannya di kepolisian yaitu Santos dan Demille pun datang. Namun di sini Santos dan Demille merasa iri kepada si Tom dikarenakan ia melakukan pekerjaan tersebut seorang diri sehingga ia akan dilihat seperti pahlawan di mata atasannya. Maka terjadilah pertengkaran antara Santos dan Tom. Namun perselisihan tersebut terhenti setelah atasannya yaitu Jack memasuki ruangan. Jack menyuruh Santos dan Demille agar keluar dari tempat tersebut. Di saat mereka hanya berdua di sana, Jack memuji hasil kerja Tom yang sangat anti tolerir terhadap kejahatan. Namun minusnya, ia lebih cenderung membunuh para tersangka sebelum sempat diadili. Inilah masalah si Tom sebenarnya, yang mempunyai jiwa barbar layaknya warga plus 62 yang suka main hakim sendiri. Lanjut, saat berada di luar, Tom bertemu dengan teman lamanya yaitu Terence Washington. Benar sekali, ini dia. Di sana terjadi percekcokan di mana Terence sangat tidak mendukung cara kerja si Tom karena ia langsung membunuh para tersangkanya sebelum sempat diadili. Keadaan pun memanas. Di saat mereka hampir melakukan kontak fisik, beruntung Jack melihat mereka dan melerai. Sehingga Jack langsung membawa Tom pergi dari sana dan menyuruh si Tom untuk menjauhi Terence. Sedikit informasi bahwa sebelumnya Terence dan Tom adalah rekan satu tim yang sangat dekat. Namun karena sesuatu dan lain hal, mengakibatkan Terence berubah dan menjauhi Tom. Tom yang sempat terluka saat beradu tembak sebelumnya langsung mengobati dirinya ke rumah sakit. Di sana ia bertemu dengan Biggs yang berprofesi sebagai penangkap polisi yang bekerja di luar otoritas tugasnya. Namun di sana si Biggs hanya memperkenalkan dirinya kepada Tom. Dan tepat setelah Biggs pergi, seorang perawat yang mengobati luka si Tom pun datang. Yang kebetulan perawat tersebut adalah kekasih Tom. Ini yang sempat terlupa saat perkenalan tadi dan kita panggil saja Grace. Keesokan harinya, Jack yang mendapatkan kenaikan pangkat mengadakan pesta. Tom yang sampai di sana langsung berkumpul bersama bos dan teman-temannya. Di sana Tom menceritakan kepada Jack bahwa ia telah didatangi oleh Biggs. Dan Jack pun menyarankan Tom agar berhati-hati karena Terence, rekan masa lalu Tom, sedang mengincarnya dan berusaha untuk menyingkirkan Tom dengan cara bekerja sama dan melaporkan Tom kepada Biggs. Mendengar hal itu, Tom langsung emosi dan berusaha mendatangi Terence. Namun Jack dan teman-temannya segera mencegah hingga akhirnya ia dapat ditenangkan. Namun rupanya jiwa si Tom belum tenang mengenai masalahnya dengan Terence. Esoknya ia langsung mengikuti Terence. Hingga sampai ke sebuah Indomaret, Terence berhenti dan masuk ke dalam. Si Tom yang merasa sangat kesal padanya langsung mengikuti sambil melepas ikat pinggangnya, seakan mereka akan berkelahi.
Namun tiba-tiba sebuah mobil yang di dalamnya terdapat dua orang yang sedang menggunakan scarf untuk menutupi mukanya juga ikut berhenti di sana. Seraya Tom memandangi mereka dan mengeluarkan senjatanya. Tom berpikir mereka adalah perampok. Segera ia masuk melalui pintu belakang untuk menyelamatkan Terence. Namun di dalam Alfamart, Terence langsung memukulinya karena ia berpikir Tom ingin membunuhnya. Lalu Tom berkata bahwa ada perampok yang akan beraksi. Namun Terence tidak mempercayainya. Lalu kedua perampok yang telah memegangi senjata tersebut langsung masuk dan menembaki sang kasir. Mendengar suara tembakan, Tom dan Terence langsung bersiap-siap untuk menghadapi. Tom yang berada di belakang Terence langsung menembakkan senjatanya ketika mendengar suara tembakan yang menuju ke arahnya. Namun naasnya, salah satu tembakan bela diri Tom malah melukai Terence pada bagian punggungnya. Dan akhirnya Terence pun ditembak secara membabi buta tanpa perlawanan sedikit pun oleh kedua perampok tersebut. Tom yang merasa tiada celah untuk melakukan perlawanan hanya menunggu. Namun setelah menembaki Terence, para pembunuh tersebut langsung melarikan diri. Tom yang selamat langsung memegangi Terence yang sedang sekarat bersimbah darah. Dan akhirnya Terence pun berpulang ke hadapan sang pencipta di lokasi kejadian. Beberapa saat kemudian, Jack pun datang ke lokasi TKP. Mereka langsung melihat hasil rekaman CCTV yang merekam kejadian yang telah menimpa Terence. Di sana terlihat bahwa Tom tidak melakukan sedikit pun perlawanan saat temannya sedang dibunuh. Dari rekaman tersebut, jaksa akan menganggap bahwa Tom lah yang merencanakan pembunuhan terhadap Terence karena perselisihan mereka sebelumnya. Akhirnya, Jack pun berusaha menyelamatkan Tom dengan memasukkan fakta yang terjadi. Bahwasanya pada saat kejadian, Tom tidak berada di sana. Tom adalah polisi yang memberikan bantuan dan sampai di TKP pertama kali saat mendengar berita Terence ditembaki. Dan pegawai Alfamart tersebut lupa memasukkan kaset ke dalam perekam CCTV-nya sehingga kejadian hari itu tidak terekam. Demikianlah semua fakta yang mereka pasukan. Padahal kaset rekaman CCTV yang berhasil merekam kejadian hari itu disembunyikan oleh Tom. Esok harinya, koran tentang kejadian yang menimpa Terence pun terbit dengan judul "Polisi Pahlawan yaitu Tom terlambat selamatkan rekannya. Pembohongan publik mereka pun berhasil." Untuk menghilangkan kecurigaan orang-orang, Jack memutuskan untuk memindahkan Tom hingga keadaan kembali pulih, dan berita tentang kematian Terence beredar. Tom yang awalnya berada di bagian penyelidikan dan eksekutor, sekarang dipindahkan sementara ke bagian penerima laporan. Akhirnya Tom pun menjalani aktivitasnya menjadi penerima laporan. Di tengah kesibukannya, Kapten Biggs mendatanginya dan mengajaknya untuk makan siang berdua. Di saat makan siang ini, Biggs langsung menginterogasi Tom dan mengatakan bahwa ahli patologi yang melakukan visum terhadap jenazah Terence menemukan 3 peluru berbeda yang bersarang di dalam tubuhnya. 2 macam peluru berasal dari senjata api penjahat yang menembaki Terence dan satu lagi berasal dari senjata api Tom. Namun Biggs belum mengetahui hal tersebut. Jack yang emosi mendengar Tom diinterogasi langsung mendatangi Biggs. Di sini terjadi percekcokan antara Biggs dengan Jack. Dan di sini si Biggs sempat membuka sedikit aib dari si Jack yang memiliki sifat sebagai seorang polisi korup, seperti mengintimidasi, memeras, merundung, dan lain-lain sebagainya untuk mempertahankan posisinya, sekaligus untuk naik jabatan. Dan akhirnya di akhir perdebatan, Jack dan Tom pun pergi dari sana. Sekarang tibalah saatnya jenazah Terence akan dikebumikan. Sebuah acara penghormatan terakhir khas instansi kepolisian pun dilakukan saat pemakamannya. Di sini Tom bertemu dengan istri Terence, kita panggil saja Linda, yang sedang berduka. Di saat Tom ingin mengajaknya berbicara, ya mungkin untuk sekedar meminta maaf, Linda langsung menghindarinya dan pergi dari sana. Tom yang masih memikirkan perkataan Biggs sebelumnya mengenai peluru ketiga yang berada di tubuh Terence pun langsung menemui detektif yang menangani kasus Terence, yaitu Diskan, untuk meminta informasi perihal peluru tersebut. Namun Diskan menolak untuk memberikan informasi pada Tom seraya mengusirnya dari sana. Tom yang masih ingin berjuang menyelamatkan dirinya pun langsung menemui ahli patologi yang mengotopsi jenazah Terence. Sang ahli patologi menjelaskan bahwa ia menemukan 18 peluru dari 3 jenis pistol yang berbeda yang bersarang di tubuh Terence. 10 peluru berasal dari penembak pertama, 7 peluru berasal dari penembak kedua, dan 1 peluru lagi berasal dari senjata api Tom yang mengenai belikatnya dan yang paling mematikan. Namun sebelum dapat menghilangkan bukti tersebut, Diskan datang. Hingga akhirnya Tom pun terpaksa pergi dari sana. Saat berada di luar, Tom pun niatnya berencana ingin menjelaskan kejadian sebenarnya kepada Diskan. Namun Diskan menanggapinya secara berbeda sehingga terjadilah perdebatan antara mereka. Di tengah perdebatan, telepon genggam milik Diskan pun berbunyi.
Di dalam pembicaraannya, ia diberitahu bahwa petugas lab menemukan DNA dari air liur yang menempel pada bekas rokok dan ikat kepala yang ditemukan di luar Alfamart, cocok dengan orang yang bernama Fremont dan Coates. Ia pun langsung mengajak rekannya, yaitu Santos dan DeMille, untuk menangkap Fremont dan Coates. Namun mereka berdua menolaknya. Tom yang memiliki jiwa pahlawan sejati pun langsung menemui Jack di rumahnya untuk meminta izin agar ia diperbolehkan membunuh Fremont dan Coates. Dan ya tentu saja Jack langsung mencegah Tom untuk melakukan hal tersebut. Besokan harinya, saat Tom tengah bekerja, tiba-tiba saja Discan memanggilnya untuk berbicara di sebuah toilet. Di saat Discan mencoba menjebaknya dengan membicarakan Terence, ia langsung mempunyai firasat. Benar saja, ternyata Discan sedang merekam percakapan tersebut karena ia sedang bekerja sama dengan Kapten Biggs untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Discan yang ketakutan karena jebakannya diketahui oleh Tom langsung mencoba pergi dari sana. Namun Tom mencegahnya dan mereka pun langsung bertukar pikiran. Dalam pembicaraan mereka, Discan menemukan serentetan bukti yang menjelaskan bahwa pada saat itu Terence sedang melakukan transaksi narkoba sehingga ia ditemukan sebagai seorang polusi kotor. Namun Tom masih ingin membuktikan hal tersebut. Maka mereka pun langsung mendatangi alamat Fremont dan Coates. Tapi mereka berdua tidak dapat menemukannya. Di saat Tom ingin bertanya ke salah satu kerumunan pemuda, tiba-tiba seorang pemuda langsung melarikan diri sehingga Discan langsung mengejarnya. Setelah terjadi aksi kejar-kejaran yang cukup lama, akhirnya mereka pun menangkap si pelari dan langsung menginterogasinya. Ia mengarahkan Tom dan Discan kepada salah seorang pebisnis di San Pedro yang bernama Grill. Malam itu juga, mereka langsung menuju ke kediaman Grill dan langsung menginterogasinya. Namun di sini Grill menolak untuk memberikan informasi sehingga ia langsung dibawa oleh Tom menuju sel tahanan. Esok harinya, Tom menemui Linda untuk memberikan informasi penyebab sebenarnya kematian Terence. Namun Linda lebih mengetahui hal sebenarnya daripada Tom. Ia mulai mencoba membuka mata Tom tentang kebusukan yang terjadi di dalam satuan kepolisiannya dan suaminya yang menjadi incaran ketika mengenal Kapten Biggs. Namun Tom masih bingung dengan semua itu. Ia tidak tahu mana yang harus ia percaya. Dan di saat ia berada di kantornya, seorang rekan kerjanya memberikan peluru yang berasal dari pistolnya yang ditemukan di tubuh Terence. Sekarang ia tidak perlu risau lagi mengenai bukti dirinya menjadi tersangka. Namun tiba-tiba ia mendapatkan sebuah telepon. Grill akhirnya berubah pikiran dan memberitahu bahwa Tom harus menemui Scribble. Akhirnya Tom dan Discan langsung menemui Scribble. Mereka menemukannya ketika sedang mengendarai sebuah Cadillac tua yang terlihat elegan. Tom langsung melakukan negosiasi untuk menggali informasi yang pada akhirnya ia memberikan informasi di mana Fremont dan Coates berada sekaligus mengantar mereka ke sana. Setibanya di sana, mereka tidak dapat menemukan siapapun. Namun, mereka menemukan sebuah jejak yang mengarahkan mereka ke bagian belakang rumah. Di sana mereka menemukan mayat dua orang pemuda yang ternyata mayat tersebut adalah mayat Fremont dan Coates. Di sini kejadian yang menimpa Terence mulai terkuak. Orang yang membunuh Terence membunuh Fremont dan Coates dan meletakkan DNA-nya di lokasi kejadian. Seolah-olah tidak menemukan Fremont dan Coates, Tom menyuruh Scribble untuk mempertemukan mereka berdua dengan Fremont dan Coates yang palsu yang masih melakukan transaksi dengan Scribble. Akhirnya, Tom mendapatkan telepon dari Discan bahwasanya Fremont dan Coates palsu ingin melakukan pertemuan dengan mereka. Dan tentu saja mereka segera menuju lokasi pertemuan. Namun sebelum pergi ke sana, Tom memberikan kaset rekaman CCTV yang ia sembunyikan sebelumnya kepada istri Terence dengan harapan istri Terence dapat percaya kepadanya. Dan sesaat sebelum berangkat, kebetulan Biggs dan anak buahnya melintas di hadapan Tom dan berhenti, sehingga terjadi sedikit adu mulut di antara mereka berdua. Singkat cerita, di akhir pembicaraan, Kapten Biggs bertanya kepada Tom, apakah menurutmu Terence mati karena ia kotor atau karena ia bersih? Lalu mereka pun pergi dari sana. Sesampainya di lokasi pertemuan, Scribble langsung membawa mereka berdua memasuki sebuah tempat. Di saat pertemuan, ternyata Fremont palsu telah mengetahui bahwa mereka berdua adalah polisi. Di saat Tom ingin membicarakan bisnis dengan mereka berdua, mereka pun langsung terbuka dan memberitahu bahwa mereka berdualah yang membunuh Terence. Di saat Tom bertanya siapakah mereka sebenarnya, tiba-tiba Discan mengejutkan mereka semua dengan berkata bahwa ia mengetahui siapa mereka sebenarnya. Mendengar hal itu, Fremont palsu langsung menarik pistolnya dan menembak Discan hingga mengenai tenggorokannya. Dan terjadilah aksi tembak-menembak yang berakhir pada tewasnya mereka semua kecuali Tom.
Melihat Iskan yang juga tewas di sana, Tom akhirnya kabur ke rumah pacarnya. Dari sana ia mendengar berita bahwa ia dijadikan tersangka terhadap pembunuhan yang terjadi. Fremont dan Coates palsu sebenarnya adalah juga seorang polisi yang sedang menyamar. Tentunya mereka adalah polisi kotor. Namun tiba-tiba Santos dan Demille datang dan mendobrak pintu rumahnya seraya langsung menangkap Tom. Tom pun langsung mereka bawa ke dalam mobil. Namun mereka tidak membawanya ke kantor polisi. Di sini Santos menceritakan semuanya kepada Tom. Di sini Tom mulai mengetahui semuanya. Ternyata Terence sebelum kematiannya sedang menangani sebuah kasus narkoba dan berencana akan membakar barang bukti. Namun Santos menyuruh 2 orang temannya untuk membunuh Terence agar barang bukti tersebut dapat ia jual. Dan itu semua di bawah kendali atasan mereka, yaitu Jack Wonder. Di sanalah Tom sangat terkejut dan kecewa terhadap Jack. Ternyata Jack adalah dalang di balik semua ini, dan hanya ia yang dapat mengatur semuanya. Dan di sini Tom juga mengerti bahwa selama ini Terence berusaha menangkap tersangka utamanya, yaitu Jack Wonder. Tom pun tidak tinggal diam. Ia berusaha untuk membuka kunci borgolnya dan menyangkutkannya ke mulut Demille. Namun Santos memukul kepalanya hingga pingsan. Saat tersadar, ia sudah berada di atas bukit tempat ia menemukan mayat Fremont dan Coates sebelumnya. Namun di sini ia dapat menyelamatkan diri ketika Demille sedang lengah. Tom langsung memukul kepalanya menggunakan skop hingga ia pingsan. Santos yang terkejut melihat hal tersebut langsung menembaki Tom namun tidak dapat mengenainya, dan satu tembakan dari Tom tepat mengenai Santos hingga akhirnya ia tewas di tempat. Tom langsung menuju ke rumah Terence untuk menyelamatkan Linda, dan di sana Tom berhasil mengalahkan Clady sekaligus mengambil telepon genggam miliknya. Setelah itu ia langsung menuju ke kediaman Jack. Sesampainya di sana ia berpura-pura tidak tahu dengan apa yang terjadi. Di sini Jack masih berakting seolah-olah ia ingin melindungi Tom. Tom meminta Jack untuk menghubungi Clady. Jack pun langsung mengirim pesan kepada telepon genggam Clady yang sudah berada di tangan Tom. Saat Tom melihatnya, pesan itu berisi instruksi agar Clady segera membunuh Tom yang sedang berada di rumah Jack. Akhirnya Tom pun membuka semuanya, bahwa ia telah membunuh semua rekannya termasuk Clady. Di sini kembali terjadi perdebatan sehingga terjadilah perkelahian antara Tom dan Jack. Yang akhirnya pertarungan itu dimenangkan oleh Tom saat ia mengikatkan borgol ke salah satu tangan Jack dengan tangga hingga membuatnya tersudut. Di saat itulah ia membuka semuanya. Ia menyuruh Tom untuk membongkar dinding rumahnya yang ternyata di sana terdapat uang yang sangat banyak memenuhi dinding tersebut. Namun setelah beberapa penjelasan yang diberikan Jack dan tidak dapat diterima oleh Tom, akhirnya Tom membunuh Jack dengan menembaknya tepat di jantung hingga ia pun meninggal. Di akhir cerita, Biggs menemui Tom. Ternyata Biggs adalah seorang polisi yang bersih yang telah lama mengincar Jack namun tidak dapat membuktikan kejahatannya. Hingga akhirnya Tom lah yang membongkar semuanya, dan akhirnya Tom pun berdamai dengan Biggs. Jadi demikianlah akhir dari cerita film yang berjudul Street King yang memiliki alur yang sedikit berputar-putar namun masih dapat dijelaskan dengan seksama. Oke, sekian dulu bedah alur cerita film kita kali ini, and see you on the next video.